Karena kadang-kadang kalau misalnya lagi lagi sedih gitu ya, momen nutup mata tuh pengennya baliknya ke satu tempat liburan tersebut gitu. Hai. Halo. Mama tegang ya? Enggak. Masa? Berusaha tidak tegang. Orang kita udah sering juga ngobrol, tapi iya nggak apa-apa. Ini anggap aja nggak ada kamera, nggak ada yang nonton. Kita chit chat aja. Kayak tadi di meja makan ya? Iya, kayak selalu kalau lagi di meja makan. Kayaknya karena kita sering di meja makan ya. Oke, nah sebenarnya aku pengen ngajakin Mama main gitu karena jarang ya kita main ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita main hari ini, permainannya juga ya seru kok. Jadi diikuti aja alurnya. Nah, karena berhubungan dengan membaca, apakah perlu pakai kacamata dulu kali ya? Sebentar ya, pakai kacamata dulu ya. Oke. Nah, ini baru beli nih kayaknya nih kacamata. Enggak ya? Oh, kirain khusus untuk video ini. Oke. Oke, aku dulu ya. Makanan apa yang paling aku suka waktu kecil? Aku susah nggak makannya? Aca sih bukan hanya susah makan ya. Oh ya, gampang. Susah ya. Dari bayi tuh makan dikit muntah. Jadi sering banget muntah lah. Jadi dari umur 2 bulan lah. 2 sampai 3 tahun pun nggak bisa makan, cuman minum susu pun itu pun muntah. Jadi selalu kalau pergi kemana-mana harus bawa baju banyak, karena memang muntah-muntah. Tapi selama sesudah itu yang paling suka ya itu makanan Jepang. Sampai sekarang kali ya. Itu juga soalnya dalam kandungan juga ngidamnya makanan Jepang ya. Ketahuan ya. Iya, agak sulit ketika ekonomi ikut sulit sih sebenarnya ya. Tapi untungnya kalau di Jakarta banyak tuh yang kayak Iki Enak yang warung Jepang gitu ya. Paling enggak ngikutin kemampuan kantong juga. Walaupun temanya Jepang. Restoran atau mall apa yang paling ngingetin kamu sama aku? PIM udah pasti ya, karena dulu waktu masih kecil gitu ya, hampir setiap minggu pasti ada ke PIM. Dan udah pasti kalau sama papa tuh ke Gramedia. Jadi pasti mampir ke Gramedia, bisa berjam-jam. Mama duduk nongkrong di mana, coffee shop mana gitu ya, sambil nungguin. Itu sih yang paling sering ya dilakukan ya di PIM. PS juga lumayan, sama karena dulu sempat tinggal di Cinere Mall. Jadi Cinere Mall sebenarnya juga mall yang cukup sering kita kunjungin ya. Gimana ceritanya sampai aku dinamakan Nastasia Abigail Kutin? Emang apa artinya? Dan sebelum jawab ini ya Mas, sebenarnya aku tuh sering banget orang jadi salah manggil, nulis, tipe deh pokoknya. Jadi Natasha, kenapa mesti ada S-nya di Nastasia sih Mas? Oh gitu. Nastasia Abigail Kutin gitu. Kenapa mesti ada S-nya? Waktu itu sih kita lagi mikir, cuman pengen inisialnya N sama K. N sama K. Kenapa mesti N sama K? Nggak tahu ya, timbul aja N sama K lah. Jadi apa nama ini? Ternyata sebenarnya lebih ke Papa yang pengen nama Rusia ya. Nastasia kan gitu. Russian name. Wow, tinggi juga cita-cita ya. Tapi udah expect kan anak yang gak akan bule. Oh ya pasti. Orang suaminya gak bule pasti gak bule lah. Cuman dia kepengen nama different lah, beda. Jadi kan sebenarnya pakai S. Karena Nastasia kan Russian ya, Nastasia. Cuman pas di akte lahir enggak Nastasia, cuman orang enggak tahu Natasha. Iya, sering Natasha ya. Kenapa dinamain Nastasia Abigail Kutin gitu? Kan banyak juga yang sebenarnya namanya jadinya di era aku tuh panjang-panjang banget ya. Karena kita cuman mau ambil nama lahir terus
nama baptis, which, ya, itu Abigail, terus nama marganya Kutin. Oke. Jadi kita nggak panjang-panjang kayak. Dan nama baptis biasanya kan ada di depan ya, kayak misalnya Santa Maria atau nama-nama Santa gitu kan. Nah ini waktu itu yang milih nama baptisnya Abigail mama atau papa ya, lupa aku. Lebih ke mama kalau Abigail. Kalau nama baptis mama. Kalau lebih ke nama depannya tuh papa. Tapi itu yang membuat jadi akhirnya turun temurun ya, NA semua ya, Nastasia Abigail, Nicholas Azariah dan Nadine Aquila ya. Kutin. Jadi disingkat, diledekin sama orang kan, NA Kutin, jadi Nakutin. 3 orang nakutin. Untung gak pada pergi orang-orang mah. Maksudnya gak begitu ya. Ya, apalagi gak mainin anak. Cuman kebetulan Nastasia Abigail Kutin, Nicholas NA Kutin. Jadi orang nakutin lo, nakutin gitu. Iya. Menurutmu apakah aku seorang hoarder, orang yang suka nimbun barang? Oh tentu saja, tentu saja. Oh gitu. Sangat amat, bahkan nih ya kalau boleh di spill ke semua orang, bahkan bajuku waktu masih kecil, masih bayi, dan mungkin boneka-boneka mainan pertama juga masih disimpan. Iya benar. Iya, yang udah nggak tahu kuman dan debunya, dan sebenarnya kalau agak diangkat aja udah langsung melarnya, udah nggak tahu siapa yang bisa pakai, tapi semua disimpan dan semua itu kalau ditanya masih bisa diceritain sih sama mama ya. Bener. Dan hoardernya juga karena di barang-barang tersebut ada memorinya. Dan sedikit banyak itu menurun juga sih. Jadi akunya gitu juga sebenarnya. Dulu kan mungkin masih punya rumah yang besar jadi masih menampung ya. Sekarang ini kan rumahku kecil jadi ya kebiasaannya belum berubah, masih diturunkan, jadi kayak wow, ternyata padat juga nih rumah ya gitu. Tapi senang juga sih karena jarang juga ngelihat mama garage sale kan sebenarnya. Iya, nggak pernah sih garage sale baju anak-anak yang dikumpul, nggak pernah. Iya. Kan itu sebagai bukan lebih ke memori ya. Oke. Jadi baju itu umur Aca sekian disimpan. Jadi sampai sekarang ya jadi itu memori, dan itu jadi bisa diturunkan kayak baju-baju Niki kan bisa diturunin ke, padahal cuma beberapa, tapi itu cuma lebih ke memori, experience, pengalaman waktu itu. Iya, benar sih, karena mama kan nyimpen baju-bajunya Niki ya, adik yang cowok ya, akhirnya kan bisa dipakai sama Sau dan Gin, dan jadinya stylenya vintage ya. Untuk mereka sih stylenya cukup vintage, tapi masih bisa dipakai sih emang, kayak misalnya rompi gitu ya, atau kayak baju-baju anget gitu ya. Iya, jadi lumayan lah masih kepake juga. Sama barang-barang yang kayak pernak-pernik juga banyak sebenarnya ya. Iya, dan itu pun dari oma opa juga ya, barang yang mama simpen ya. Benar-benar. Jadi emang itu nurun kali ya, atau nurun atau bagaimana, karena oma opa juga begitu, oma begitu. Jadi oma begitu, jadi mama begitu, nurunnya ke semua begitu. Oke. Mama masih ingat gak apa yang mama lakukan waktu usianya seperti umurku sekarang? 38 kayaknya udah pelayanan deh. Oh karena, gitu, aktif di gereja ya? Karena udah mengalami sebelumnya kehilangan kan baby. Antara Aca dan Niki kan ada adiknya satu yang meninggal dalam kandungan. Nah dari situ ada pertobatan mama papa, dan jadi sejak itu kayaknya umur situ udah masuk ke pelayanan aktif di gereja. Terus kalau kegiatan kan dulu mama suka banget olahraga ya sebenarnya. Oh iya, dulu masih gak sih waktu seumurku tuh masih olahraga gak sih? Kayaknya udah enggak deh. Udah enggak. Karena udah punya anak 3 udah nggak olahraga. Iya, itu udah cukup olahraga ya sebenarnya. Udah letih. Enggak deh. Tapi waktu umur 38 baru 3 anak ya? Udah 3 anak ya? 38 udah. Iya, udah 3 anak Aca, ya. Niki, Nadine udah. Dan Nadine kan prematur ya, jadi harus didampingin lebih banyak lah. Ya, paling sesekali ini kayaknya berenang ya, nemenin berenang gitu. Ya. Tapi kayaknya cuma itu doang ya olahraga kayaknya udah stop deh. Yang sebelumnya olahraga banget kan keluarga dulu. Ya, oleh softball gitu ya, berenang, tenis. Tapi akhirnya ya waktu abis nikah kayaknya stop gitu stop olahraga. Ya olahraga yang ngurusin anak. Iya, walaupun nggak boleh ya, harusnya olahraga ada yang lain lagi ya Ma, tapi it's okay, never too late.
Skill apa yang aku punya yang kamu harap kamu miliki? Kayaknya skill koordinasi itu juga oke deh. Maksudnya kayak ngumpulin orang, bikinin acara gitu ya. Itu sebenarnya bukan ya, sedikit banyak aku merasa aku udah ada itu dari mama sih gitu. Jadi kayak mungkin melihat mama tuh kayaknya seksi repot terus kalau lagi bikin sesuatu gitu ya, termasuk acara keluarga selalu jadi seksi repot gitu dan selalu senang melakukannya ya. Itu salah satu skill yang juga mungkin sedikit-sedikit aku contoh juga sih. Selain itu apa ya, mungkin memasak bistik oma perlu aku pelajari juga ya, karena kan mama belajar itu dari oma. Nah kayaknya aku mesti tahu juga sih skill membuat bistik oma gitu. Resep dan juga cara membuatnya dan mempraktekannya ya, karena biar itu jadi legacy juga sih ya. Oke, mama tolong deskripsikan rutinitas apa yang suka kita lakukan berdua yang membuat harinya mama jadi bahagia. Ini justru pada saat-saat ini tuh terima kasih banget Aca, karena Aca tuh selalu mengajak melibatkan mama dalam aktivitas Aca hari-hari, dan itu tuh sangat bikin mama senang dan bikin itu I am available, I am needed gitu loh. Bukannya udah jadi kan udah sendiri tapi masih dibutuhkan dan masih dilibatkan, itu sangat yang and lampu belakang ini kan selalu Aca always ya ingat apapun acara aktivitas kerja Aca, apapun di luar dalam kota, apapun di luar kota, selalu mengajak mama, dan itu sangat apresiasi banget, thank you banget Aca. Kenangan masa kecil mana yang paling hangat tentang aku? Sebenarnya momen-momen kalau lagi liburan tuh selalu nempel ya gitu. Karena papa kan takut terbang, jadi liburannya tuh banyakan yang jalur darat gitu ya. Dan karena punya tempat juga di puncak gitu misalnya, jadi setiap kali perjalanan tuh selalu dinanti ya. Dan alokasi waktu setahun 2 kali gitu kan, di libur sekolah sama libur Natal itu kan selalu dimanfaatin untuk jalan-jalan bareng gitu, dan itu sangat amat nempel sih di memori gitu. Bahkan di saat-saat kayaknya nggak punya duit banget sebenarnya, tapi tetap diusahain gitu. Quality time untuk bareng-bareng gitu. Saya papa nyisihin waktunya dari kerjaannya gitu. Kita juga pas liburan juga sama-sama fokus ya, berliburnya tuh bener-bener ngabisin waktu, dan itu membuat masa kecilku jadi indah sekali dan jadi bekal juga sih sampai sekarang gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya lagi lagi sedih gitu ya, momen nutup mata tuh pengennya baliknya ke satu tempat liburan tersebut gitu. Dan itu jadi bisa bikin tenang gitu. Walaupun tempatnya gak ada ternyata sekarang, tapi memorinya tuh masih nempel, dan kalau diingetin lagi ternyata itu masih bisa bikin peaceful gitu. Apa yang sedang mama sedihkan sekarang yang bisa aku bantu? Ya, yang disedihkan adalah ya saat ini kan mama kan sendiri. Udah jadi single parent kan hampir selama 5 tahun. Dan kadang-kadang ngerti sih kesibukan anak-anak, apalagi yang ada di Jakarta kan cuma Aca. Yang adik-adiknya kan gak di Jakarta. Jadi kadang-kadang mengharapkan Aca be there for me. Tapi ya namanya Aca sibuk ya gak mungkin lah. Mama harus ngerti. Dan kadang-kadang ya dalam kesendirian sometimes tidak mudah, karena kan orang perlu orang untuk ngobrol, untuk cerita, untuk curhat, untuk tapi ya itu yang saat ini kan mama nggak ada. Nah tapi bersyukur aja karena setiap kali lagi kesepian atau lagi
kesendirian atau kalau lagi perlu orang, perlu anak-anak, Mama kan suka WhatsApp. Dan sekarang Aca selalu menjawab. Dengan WhatsApp aja, jawab WhatsApp aja tuh Mama udah tenang. Udah enough for me, enough that you are there gitu loh. Kadang-kadang kan dulu kan di WhatsApp mungkin jawabnya besok karena sibuk. Yang adik-adiknya juga gitu. Jadi tetapi sekarang apalagi Aca selalu kalau Mama WhatsApp cuman satu kalimat atau lagi apa Aca langsung WhatsApp balik. Itu yang membuat kesepiannya, kesendiriannya itu hilang. Hilang. Iya. Karena I know with that satu WhatsApp aja kamu ada, Ma I'm here gitu loh. Itu yang itu. Semoga Niki dan Nadine nonton ya. Jadi tenang. Dia juga gantian hadir gitu loh. Niki Nadine, hello. Dalam situasi apa kamu merasa sangat membutuhkan aku? Sebenarnya aku tuh bukan tipe yang suka menceritakan masalah ya. Gitu, bahkan kayaknya dari kecil ya aku gak pernah curhatin masalah ya. Gak pernah. Jarang sih Aca gak pernah ceritakan masalahnya Aca. Jadi kalau membutuhkan ya sebenarnya membutuhkan untuk ya antara bersenang-senang atau kayak menghabiskan waktu bersama atau mungkin menawarkan kalau ada waktu luang untuk nemenin Saujana Kintala gitu ya, ngelibatin di hidupnya mereka juga karena misalnya aku juga kan mengalami masa-masa indah bersama dengan Oma gitu. Jadi aku juga kepengen Saujana dan Kintala juga punya pengalaman yang sama dengan omanya gitu ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan selalu ya lebih ke quality time sih, karena aku emang juga nggak bisa ceritain masalah gitu ya, emang nggak terbiasa kali ya, nggak terbiasa terbuka tentang itu ya. Karena Aca memang masalah selalu Aca selesaikan sendiri. Yang Aca share sama Mama selalu yang senang-senangnya, yang kebersamaan sama teman-temannya. Tapi kalau masalah selalu banyak kan Aca nggak cerita dan beresin sendiri. Iya, jadi kayak mungkin yang paling dibutuhin ya sehat kali ya. Kalau sekarang sih malah aku lebih membutuhkan Mama untuk sehat, lebih aware sama yang dimakan, olahraga, karena itu untuk badan sendiri juga ya gitu, yang otomatis jadi punya waktu lebih panjang mudah-mudahan ya, Tuhan yang tahu, tapi ya paling enggak bisa buat diri sendiri lebih senang juga jadinya. Kalau bisa mengulang waktu, momen apa yang pengen Mama ulangi bersamaku? Momen waktu Aca SD, SMP, karena itu yang waktu kebersamaan Mama, Papa, seluruh keluarga ya. Seperti ya kita memang hampir setiap bulan 2 minggu sekali pergi rekreasi bersama, ke puncak kah, ke Anyer kah, dan itu juga itu yang itu yang sangat yang itu, pengen diulang ya. Asumsi apa yang kamu buat waktu kecil tentang diriku yang ternyata salah ketika kamu sudah beranjak dewasa? Sebenarnya Mama tuh dari dulu mungkin cukup jago koordinasi ya, alias jago nyuruh-nyuruh orang. Jadi sempat ngira bahwa kayak menu-menu yang dimasak di rumah tuh adalah menu yang dirancang oleh Mama kalau makan gitu ya. Tapi ternyata emang karena waktu itu asisten rumah tangga kami ya, kan selalu lama ya kerjanya kalau sama kita ya. Itu ternyata udah bisa berkreasi sendiri ya. Jadi kayak aku kira tadinya Mama emang ngajarin masak ke Mbak gitu. Ternyata kebalik, Mbak yang ngajarin masak ke Mama. Tapi juga jadi kangen juga sih menu-menu masa kecil yang sekarang kayak udah gak ada, kayak ayam Coca-Cola. Terus udang goreng tepung gitu ya. Yang kayak inget kalau makan itu lahap banget. Mama paling ngerasa deket sama aku ketika apa? Paling deket sama Aca sebetulnya dari dulu juga deket ya. Cuman mungkin ada fase yang dimana Aca
tumbuh besar mungkin kayak SMP SMA kan punya teman-teman sendiri. Nah itu yang mungkin tidak terlalu dekat karena punya. Tapi karena sampai saat ini pun kayak kemarin Aca punya manggung Dimas keluar kota, tapi Mama ada gitu loh. Mama ada. Nah itu yang jadi kayaknya kedekatan itu selalu ya, karena kalau diingat ya selama apapun Aca punya kerjaan tuh sebisanya Mama hadir. Iya. Pelajaran apa yang kamu ambil dari kehidupanku yang jadi pedoman hidupmu sekarang? Pantang menyerah dan kuat mental sih, itu sih. Dalam menghadapi kehidupan dan segala tantangannya gitu. Dan bersyukur bahwa tantangannya tuh bukan sesuatu yang mustahil untuk dilewati juga sih. Tapi tidak menyerahnya itu adalah value yang juga aku usahakan aku terapkan dalam hidupku sih. Gitu. To my dearest daughter Aca, Mama bersyukur Tuhan memberikan anak perempuan yang lahir dari kandung Mama, bisa melahirkan, merawat, mendidik, membimbing Aca sampai pada sekarang ini. Menemani Aca di TK menjadi pemimpin upacara bendera, di SMP menjadi pemain basket, di SMA menjadi tim basket, dan saat ini boleh melihat Aca berkarya menjadi penyiar radio, MC, host, moderator, penyanyi band, dan podcast rapot. Dan Aca menikah dan saat ini berkeluarga dengan Dimas dan memberikan 2 cucu, yaitu Saujana Musa dan Kinta Lanuh. Dalam fase kehidupan Mama yang terakhir ini, di umur Mama yang saat ini, Mama bersyukur Aca selalu ada bersama Mama dan selalu mengajak dan melibatkan Mama dalam segala kegiatan aktivitas Aca. Ini yang menjadi tujuan hidup Mama saat ini. Untuk berada bersama Aca dan keluarga, memberikan yang terbaik bagi Aca, Saukin, Dimas, dan adik-adiknya. Dan semoga Mama bisa selalu sehat sampai Tuhan panggil pada waktunya bersama Aca dan keluarga. Doa bagi Aca dari Mama. Ya Tuhan, kami bersyukur kami ada Aca di dalam keluarga kami. Kami berdoa agar Aca selalu di dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam pernyataan Tuhan, pimpin setiap langkah Aca dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, dan masa depannya. Dan biarlah Aca menjadi saluran berkat dimanapun Aca berada. Amin. Amin. Thank you. Selamat Hari Ibu, Mama. Aku bersyukur aku dibesarkan Mama menjadi anak yang tangguh. Dulu waktu kecil, terutama saat remaja, aku merasa banyak perbedaan dan ketidakcocokan di antara kita berdua. Aku banyak membantah dan mempertanyakan hal-hal yang tidak sepakat. Keras kepala dan sikapku yang gak mau diatur seringkali menyebabkan ketegangan di antara kita. Relasi ibu dan anak sulung perempuan memang sepertinya cukup menantang. Banyak fase di mana kita berdua belajar untuk saling mengerti. Dari kecil aku menjadi saksi perjuangan Mama menghadapi berbagai fase hidup. Melewati pertarungan antara hidup dan mati, melahirkan adik yang prematur, sampai harus bed rest berbulan-bulan dan membuat aku merasa sedikit ditinggalkan. Lalu keluarga kita mengalami kejatuhan ekonomi yang membuat aku jadi banyak belajar. Betapa sulitnya menjalani hari demi hari dipenuhi rasa takut dan khawatir.
Aku juga seringkali melihat perseteruan mama dan papa saat sedang mengalami masa-masa yang berat dan depresif. Dulu aku banyak menyalahkan mama dan papa. Kenapa tidak bisa seperti opa dan oma yang banyak mengisi waktu dan memberikan perhatian untukku. Tapi banyak hal yang baru aku mengerti ketika aku dewasa dan terutama setelah aku menjadi seorang ibu. Bahwa semua yang mama lakukan, keputusan yang mama buat, semua yang mama rasakan ketika sedang marah, takut, sedih, atau bahkan ketika sedang bersenang-senang sama teman-teman adalah karena mama juga sedang berjuang menjalani kehidupan menjadi manusia yang seutuhnya. Ketika papa meninggal mendadak, pandanganku mengenai momen dalam hidup jadi sangat berbeda sekali. Apa yang terlanjur lewat tidak bisa terulang kembali. Waktu ada kalau disediakan dan kesempatan tidak muncul ketika kita sedang sempat. Semua itu harus diupayakan dan disyukuri. Semoga Tuhan memberikan waktu lebih panjang dan lebih banyak untuk sama-sama bisa saling mengerti dan memberikan cinta satu sama lain. Terima kasih Ma, sudah memberikan kebebasan, dukungan, dan kepercayaan penuh untuk aku memilih jalanku sendiri. Terima kasih Ma sudah menjadi kuat untuk keluarga, untuk aku. Terima kasih sudah selalu berjuang, tidak pernah menyerah memberikan yang terbaik untuk aku, Niki, Nadine, dan juga Maria, adik yang meninggal dalam kandungan. Aku banyak belajar dengan mencontoh Mama. I love you so much.